apa? Anggaplah psikologi, udah langsung lebih spesifik ke psikologinya saja langsung. Nanti dia cari beberapa tema yang berkaitan dengan psikologi gitu. Kalau Bu Nur apa ininya, bidangnya? Pak, saya di PKN, Pak. Saya kan kebetulan di pendidikan kewarganegaraan. Hmm? Saya ngambilnya nanti bagian irisan tesis saya tuh di kewarganegaraan ekologis. Coba kita praktekkan ya, Bu ya. Iya. Apa tadi, Bu? Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ekologis. Ini Bu ya. Iya, Pak. Oke. eh Ibu punya database apa, Bu? Skopus, Pak. Oh, ada Scopusnya? Iya, saya di UN dia tuh itu apa namanya ada yang akses dari UNJ itu ada yang dari Scopus, Pak. Oh, oke, 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 oke. Jadi gini ya, gini aja sebenarnya, Bu. Penelusuran sumber database, tuliskan 10 tema baru berdasarkan judul kewarganegaraan ekologis mulai dari tahun 2021-2025 bersumber dari database Scopus. Nah, nih udah tinggal di enter. Udah. Hmm, Ibu pilih yang mana? Kira-kira di bagian sini ada tidak? Kalau di sini sepertinya itu, Pak. Bentar. Yang mana kira-kira? Yang di bagian atas, Pak, sebentar. Ada banyak komunitas lokal. Yang ini, Pak, implementasi sepertinya. Karena di sana kan lebih ke sekolah Ini ya, itu. ini ya. Iya, iya, Pak. Generasi milenial dan Z yang ini ya. Iya, Pak. Oke, Ibu tinggal ambil ini, dah. Nah, Ibu bisa langsung tinggal masukkan prompting yang di Word itu, yang langkah ke B, yang langkah 2, yang di Word saya. Iya. Tinggal Ctrl V. Ini kan udah dapat implementasi pendidikan Korea milenial. Pastikan semua tema berdasarkan sesuai dengan titel. Oke, kita coba aja dulu karena biasa kita harus eh, percobaan beberapa kali. Oke, dia kasih ini, Bu. Hmm, Kurikulum dan pendidikan formal, media digital dan partisipasi sosial, totaling, hubungan, jumlah citasi kolaborasi, occurrence. Oke, dia kasih ini judul, abstrak dan keywords, kata kata kuncinya pun dia 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 kasih. Hmm, Judul, abstrak, kata kunci. Nah, oke itu yang pertama. Atau kita bisa langsung lari ke sini aja sebenarnya. Ambil lagi.
Oke, jadi langsung ambil sesuai dengan variabel dalam bentuk numerik supaya dia langsung me, apa memberikan nomor, Bu. Jadi dengan berdasarkan nomor itu nanti tinggal kita gabung-gabungkan dia kayak kayak skor kesadaran, frekuensi, tingkat penggunaan media, hmm, atau jadi banyak banyak cara sebenarnya yang bisa kita gunakan. Atau yang mau lebih spesifik lagi, ini nggak perlu dulu kita masukkan sesuai kriteria. Oke, ini dia sudah kasih, Bu. Dia sudah kasih berdasarkan variabel skor kesadaran ekologis, frekuensi partisipasi lingkungan, indeks kompetisi kewarganegaraan ekologis, eh, variabel numerik untuk tema pendidikan kewarganegaraan ekologis untuk milenial dan Gen Z. Jadi ini dia sudah kasih tema, Bu, berdasarkan dengan tema yang tadi, berdasarkan variabelnya skor efektivitas. Nah, tinggal nanti kita sendiri yang pahami kalau Ibu Nur kira-kira apa yang bisa digambarkan di sini. Anggaplah eh, atau Ibu langsung mau ambil dulu gambaran secara secara umum, bisa kembali lagi ke temanya yang awal, yang ini di sini. Udah, langsung suruh aja langsung buatkan query and boolean. Boleh. Ya, ini aja sebenarnya. Oke, buatkan query and boolean. Jadi nanti akan dikasih seperti ini. Nah, ini kalau kalau kita sudah punya basic, kita langsung dikasih seperti ini. Ini. Jadi tinggal nanti Bu Nur yang sesuaikan. Ini kan dia sudah kasih pendidikan kewarganegaraan ekologis atau pendidikan kewarganegaraan lingkungan. Nah, implementasi atau program atau kurikulum atau pengajaran atau belajar. Milenium atau generasi Z atau Gen Z atau dewasa muda atau pemuda. Nah, di sini Bu Nur, saya bahasa Indonesia kan dulu ya. Saya ambil dulu ini supaya lebih. Nih, di sini tinggal Ibu pilih mana yang mau di-exclude, mana yang di-include. Nah, kira-kira apa yang Ibu mau masukkan di sini? Anggaplah ke pendidikan kewarganegaraan sama ini ya. Pendidikan kewarganegaraan lingkungan dengan ekologi sama ya, Bu? Iya, Pak, tapi yang lebih spesifik itu yang ekologis sih. Oke, berarti ini saya hapus ya. Ya, ekologis. Oke. Iya, Pak. Kedua, implementasi atau program atau kurikulum atau pengajaran yang mana? Hmm, implementasi, Pak. Implementasi. Nggak mau diambil ini. Apakah nggak Iya. sama sinonimnya? Nggak sama katanya implementasi dengan program atau pengajaran nggak sama ya? Sama sih, Pak. Jadi Implementasi itu nanti belajar juga. gimana? Bisa, Cukup Pak, semuanya implementasi. itu. Bisa semuanya? Bisa. Oke. Yang terakhir, Iya. eh, populasinya apa? Yang mana? Gen Z. Gen Z, Pak. Dengan apakah Gen Z dewasa muda. ya Dewasa milenium? muda dan pemuda itu. Karena kan Milenium? kalau Enggak. milenium itu kan sudah selesai ya, Pak, masanya. Oke, berarti ini ya generasi Z atau Gen Z atau dewasa muda atau pemuda atau ada yang perlu dihilangkan lagi? Iya. Iya. Sudah, Pak. Udah. Untuk yang tadi mungkin pendidikan kewarganegaraan ekologis atau kewarganegaraan lingkungan, Pak. Karena hampir sinonimnya sama, memang tapi perspektifnya berbeda. Itu yang liberal. Yang ini ya, pendidikan kewarganegaraan lingkungan. Iya. Berarti sama. Iya, Pak. Kita gabung Iya. gitu ya. Iya. Oke, gini ya. Iya.
Udah lengkap. Oke, tinggal Ibu kontrol A yang di sini, kontrol C. Oke, hapus aja nggak apa-apa. Sini, kembali prompting di atas ini. Udah, tinggal susun kembali berdasarkan query. Ini aja sebenarnya tipsnya. Query and boolean sesuai dengan tema. Jangan menambahkan tema. Karena jangan sampai saya takut dia kembangkan lagi. Cukup temanya nih. Jadi saya cuman suruh dia nyusun gitu. Oke, dia susun pendidikan kewarganegaraan ekonomi lingkungan aspek implementasi kurikulum. Oke, nah ini udah jadi, Bu. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Kalau ini bahasa Indonesia, tinggal kita suruh translate language atau pakai bahasa bahasa Indo- bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Yang ini. Ya, anggaplah terjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris. Udah, dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, ini copy, ini satu, ini dua, ini tiga. Ambil, Ctrl C, masuk ke Scopus. Jadi memang harus beberapa kali diuji coba. Nggak bisa kalau cuma satu, dua. Memang Harganya 10.000. caranya kita gimana? Coba, 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 coba terus dia. Dua kali, tiga kali. Kalau salah, coba lagi gitu. Nah, kalau dia, waduh, satu dokumen. Nah, kalau dia nggak bisa, kita cari yang lebih advance. Advance-nya itu bisa kita kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Ini Advanced Document Search. Ini kita pilih. Anggaplah yang tadi nggak bisa, tinggal kita pilih yang advance, masukkan di sini, kita cari. Oke, berarti ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah, kita kembali lagi ke sini, kita suruh lagi susun dia. Nah ini, kita suruh susun chat chat GPT. Saya pakai kode aja sebentar. Dikit Bu temanya ini. Jadi kalau sedikit begini, berarti tinggal di otak-atik dia. Ini kan terlalu apa ya? Terlalu spesifik temanya, Bu. Jadi bisa disederhanakan. Nah, cara sederhananya itu nanti kita suruh chat GPT lagi, bisa kita sederhanakan sebenarnya. Memang memang ini kalau menggunakan kata semua kita memasukkan ini Bu spesifik. Anggaplah kita suruh eh sederhanakan ya, kita coba sederhanakan. Hmm,
Karena dia terlalu apa? Terlalu spesifik, Hmm. terlalu spesifik. Makanya kita suruh sederhanakan supaya dia nggak terlalu luas. Coba kita coba lagi. Oke, coba kita coba yang ini. Kalau dia masih sedikit, Bu, berarti kita kembali ke sini. Yang di sini. Jadi, Ya, kita kembali ke sini. Kita seleksi, Bu. Kita seleksi. Jadi jangan jangan dimasukkan semua. Kita ambil satu aja dulu. Anggaplah saya ambil ini yang yang penting-pentingnya aja dulu. Ibu ambil yang substansi. Oke, satu. Ibu ambil lagi yang satu ini kira-kira apa? Implementasi ya. Oke, implementasi. Oke, satu lagi apa kira-kira genset atau apa, Bu? Di sini iya itu Pak. genset ya atau generasi generasi genset atau gimana? Iya, Oke, kita ambil satu persatu, Bu. Nah, oke. Jadi memang kalau dia terlalu spesifik gitu, Bu. Kita bisa spesifikkan kalau pada saat kita pencarian itu melebihi anggaplah 10.000. Nah, itu bisa kita kita spesifikkan, Bu. Kalau dia terlalu terlalu sedikit, kita harus ini apa kita kita harus kurangin 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 temanya. Cukup dua saja. Hmm, sustainable. Sepertinya sustainable tadi Pak, kembali yang di tema satu itu tadi, yang lebih sederhana yang mana, itu Bu? lebih banyak kayaknya. Ecological citizenship sama yang sustainable itu. Yang ini, Yang yang di pertama atas ini. lagi Pak, Yang mana? Yang ini. pakai ecological citizenship education aja kayaknya. Yang mana, Bu? Yang ini ya? Iya, yang di awal aja, or environment citizenship. Ini. Iya, diambil di awal aja Pak, sepertinya. Oh Karena itu gitu. lebih luas. Oh ini berarti maksudnya diambil satu aja gitu. Ecological citizenship education aja Pak. Oh yang ini. Oke. Iya. Nah, ini pun tanggung sebenarnya, Bu. 200-an. Karena ini belum belum difilter. Hmm. Masih Boleh. sedikit sih kalau yang ini. Coba Oh, coba kita cari yang ini ya. Eh kita cari yang lebih yang lebih apa? Kita pakai bisa kita pakai dua sebenarnya caranya di sini. Kita pakai yang advance ini. hmm. Ini kita pakai yang advance. Coba kita pakai advance. Mudah-mudahan kalau advance lebih banyak dia. 24.000 malahan kalau advance. Jadi kalau advance ini, dia bisa jadi mengenerate semuanya dia masukkan, Bu. Bukan hanya sekedar abstrak dan kata kunci. Yang di sini, saya nggak tahu yang advance ini gimana cara mengenerate. Makanya dia bisa langsung sekitar 24.000. Kalau tadi kan sedikit dia, kalau sebelum yang pakai advance itu. Kalau ini 24.000 malahan lebih 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 kebanyakan. Jadi ini bisa kita tambah lagi sebenarnya. Anggaplah kita tambah lagi ya. Apalagi kira-kira yang kita masukkan di sini? Implementasi ya? Atau apa? Learning aja Pak. Learning. Learning. Oke, learning. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita nggak ketemu di sini, kita nggak ketemu di yang tadi itu, kita pakai yang advance. Di sini apa lagi? Youth. Ya, Youth ini. ini ya. Ya. Young adults ini ya.
Ya, Oke. Nah, kalau ini pas Bu, 3.753. Sudah lumayan bagus kalau yang ini. 3.753. Tinggal Ibu mainkan di sini. Berarti Ibu nggak usah sortir di sini berdasarkan berapa tahun, nggak perlu. Ibu langsung lompat ke sini, artikel, langsung lompat ke publish, final, lompat ke sini, source. Nah, Ibu ambil cuman jurnal, nggak perlu buku, nggak perlu buku yang berseri, nggak perlu proceeding, langsung bahasa Inggris. Oke, limit lagi. Nah, tinggal 1.472. Di sini Ibu mau sortir lagi kembali bisa di sini. Kalau Ibu merasa ini cukup, tapi kalau saya biasanya saya sortir lagi, Bu. Saya ambil ini, All Open Access. Jadi jumlahnya 694. Nah, ini paling paling ideal ini. Karena jangan sampai nanti di biblioseni ini itu agak 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 lambat dia. Kalau terlalu banyak gini, 1.472. Dan itu pun kalau di post viewer nanti kalau divisualisasi biasanya dia akan membentuk banyak klaster. Makanya kalau bagusnya disortir lagi di sini. Nah, jumlahnya itu 694. Nah, inilah nanti yang Ibu akan visualisasi. Setelah itu kan lompat langsung ke bagian sini, yang kemarin. Nah, oke. Analyze. Jadi langsung lompat, langsung langsung dilihat apakah hmm, aduh, sorry sorry, jaringan bermasalah. Udah kelihatan, Bu? Kelihatan? belum Pak. Ini Kelihatan ya? sudah ada Bu Lucy sama Pak Hari. Belum Pak, Ya, di Scopus belum kelihatan ya? belum. Oke. Sekarang udah ya? Udah, Pak, udah. Sudah. Oke. Jadi tadi kita lompat ke sini, sorry, keputus tadi jaringan. Hmm, oke. Jadi Pak Ibu Lucy dengan Pak Pak siapa Pak Jeko? Pak Hari Pak. ya. Jadi caranya itu bisa dua cara sebenarnya kalau di Scopus itu. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, yang standar, atau kita gunakan yang advance. Jadi kalau advance itu dia lebih canggih. Nah, kalau yang advance itu kita bisa dapat yang lebih banyak seperti itu. Gitu aja sebenarnya carinya nih, yang advance ini. Ya, Pak, saya menyimak dulu. Kalau yang ini, insya Allah saya sudah cukup terampil. Oke, aman kalau gitu ya. Nah, tadi sampai ke tadi ini artikel final. Oke, jurnal English, open access limit 649, lompat ke sini yang kayak kemarin lah. Nah, oke, berarti bagus, Bu. Temanya Bu Nur itu bagus karena dilihat grafiknya di sini dia naik, Bu. Stabil dia ini sampai sampai yang sekarang. Kalau 2025 ini kan belum cukup satu putaran. Makanya dia masih masih turun di sini. Ini dilanjutkan, Bu. Temanya nih dilanjutkan. Aman kalian ini. Seperti itu. Baik Pak, nanti izin untuk minta dokumen itu ya Pak ya. Oh, Nanti oke, saja. oke. Saya kasih ini. Terima kasih Pak. Hmm.
Oke, kalau Pak Hari gimana Pak Hari? Kalau Bu Lucy kan udah sangat paham dia. Iya, iya. Udah punya basic kalau Bu Lucy. Pak Hari ada yang mau ditanyakan? Izin Pak mau nanya Pak, kalau yang Ya. bibliometrik sama SLR itu bedanya di mana Pak ya? Kan hampir mirip untuk pengambilan datanya kan lebih ke jumlah artikel yang dikumpulkan ya sesuai dengan tema kita gitu. Nah saat analisanya itu perbedaannya di mana Pak ya? Tunggu dulu Pak ya, saya tampilkan dulu kalau nggak tampil. Nah, gimana Pak Hari? Mau nanya terkait dengan ini kan bibliometrik, Ya. saya pernah melakukan yang SLR tuh, tapi masih Hmm, belum jadi-jadi sih. Masih hmm, belum coba, masih agak rancu juga. Nah, hmm, perbedaannya itu di mananya, Pak ya? Soalnya kan proses analisisnya hampir mirip ya, Pak ya, hmm. antara SLR sama bibliometriknya itu, Pak. Nah, gini Pak, kalau berdasarkan berdasarkan pengetahuan saya ini udah tampil ya, di Scopus udah tampil ya, Sudah, udah. Nah, gini, sudah. kalau kita main di ini saya perlihatkan ini karena saya pernah eh, di sini juga pernah ikut pelatihan di sini Watase Wakai. Nah, ini kan salah satu Pak Dokter Lili namanya, ini pendirinya ini dan tapi kalau yang sekarang itu yang sosialisasi itu Prof Endang. Nah, itu udah berapa kali saya biasa ikut di pelatihannya beliau, saya berteman. Nah, kalau di sistematik literatur review, biasanya kan ada yang literatur review, ada scoping review, ada coupling review, ada comprehensive review, ada beberapa review lah. Nah, cuman perbedaannya itu Pak apa kok saya lupa. Hari, Pak, hari. Pak Hari itu perbedaannya itu dia hanya berbeda dalam proses. Nah, contoh tadi kalau saya yang di olahraga ya, anggaplah saya melakukan penelitian khusus untuk systematic review. Jadi systematic review itu saya harus mengikuti biasanya Prisma flow. Nah, di bagian Prisma itu, jadi di situ nanti, di situ kan dilihat dia dalam dalam bentuk Prisma, jadi ada bagannya, berapa dokumen di awal yang kita dapat sesuai dengan temanya, terus setelah itu di screening lagi, berapa yang kita exclude, berapa yang kita include. Setelah itu proses pada tahap awal kita bisa memproses lagi. Nah, bedanya bibliometrik dengan systematic review, kalau systematic review itu dia minimal itu harus ada 3 orang. Apa fungsi dari dua dua orang ini sebagai yang sebagai pendukung? Anggaplah kita sebagai peneliti utama, jadi penulis pertama. Yang 2 orang ini dia sebagai pemeriksa dokumen. Karena anggaplah pertama kita cari berdasarkan search strategi yang kita gunakan, dokumennya keluar 1.400. Nah, 1.400 ini kalau biasanya orang kalau di systematic review itu kalau dia mau mencepat palingan delete abstrak. Itu paling cepatnya, judul abstrak atau keywords. Nah, setelah dia cek jadi di situ kita harus tentukan apa kriteria inklusi, apa yang eksklusi. Makanya orang menggunakan Pico. Kalau di olahraga itu saya lihat banyak menggunakan Pico, Picot. Jadi dia masuk di T itu, timing. Jadi kalau dia meneliti terkait dengan eksperimental, biasanya menggunakan waktu. Ada program latihan di situ, dia mau melihat peningkatan, dia masukkan itu. Ada timingnya terakhir. Nah, dari proses inklusi dan eksklusi itu yang kita sudah tetapkan di tahap awal itu, itulah nanti yang sebagai patokan kita untuk menyeleksi berkas. Kalau berkasnya yang kita sudah dapatkan, setelah itu barulah kita melakukan sintesis gitu. Jadi kalau kita pakai yang Weta Sewakai kan ada kalau saya tidak salah ada 3. Pertama Confidence, Wata Sewakai, yang satu itu Ryan. Ryan itu kalau saya tidak salah dia dari Turki. Jadi dia berbayar. Confidence juga ada pemakaiannya berapa kali dia masih trial. Eh, Iya ada yang gratis tapi kalau selanjutnya itu yang berbayar. Watase Waka ini saya daftar itu 400.000 kalau saya tidak salah setahun. Kalau mau ikut pelatihan sekitar 800.000 itu pelatihan plus dengan kita apa dapat akun kita didaftarkan akun di situ selama 1 tahun pemakaiannya Watase Waka itu. Jadi
ada beberapa cara sebenarnya, Pak Hari. Itu baru yang pertama tadi kita pakai Prisma pada saat proses screeningnya, kita mengikuti langkah-langkahnya yang Prisma itu. Kedua, kalau saya lihat kebanyakan orang di Indonesia itu dia masih menggunakan analisis dengan cara yang manual. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak mau publish di jurnal internasional yang bereputasi, biasanya dia harus terdaftar di Prospero. Kalau kami di olahraga itu di Prospero. Jadi di situ ada beberapa yang harus kita isi itemnya. Kalau penelitian kita itu yang berhubungan dengan manusia, gitu. Kita daftar di Prospero. Nah, setelah kita daftar di Prospero, kita sudah dapat nomor registrasi, baru bisa kita melanjutkan. Bukan sebaliknya, bukan kita sudah submit, terus nanti terakhir baru kita kirim nomor registrasinya. Biasanya itu tidak bisa, ditolak. Jadi harus ada nomor registrasi Prospero namanya kalau kami di olahraga, nggak tahu kalau di kesehatan apa namanya. Nah, setelah itu biasanya saya lihat yang betul-betul systematic review ya, bukan bukan asal-asalan. Dia ada pakai standar bias. Standar bias itu ada beberapa yang bisa digunakan. Ada tes-tes namanya, ada skala Pedro, ada Cochrane, ada lagi, ada banyak yang pakai skala standar bias itu bisa kita gunakan. Jadi bukan bukan langsung tiba-tiba kita mensintesis data, bukan. Nah, setelah itu barulah kita mensintesis data sesuai dengan pertanyaan penelitian kita, apa yang akan kita tanyakan. Makanya systematic review itu kalau hanya sekedar systematic reviewan yang asal-asalan, sebenarnya bisa. Nggak perlu kita pakai standar bias, nggak perlu kita daftar di Prospero. Langsung kita main yang penting kita sudah melangkah sesuai dengan sistematis, menggunakan yang flowchart itu, sudah sesuai prosesnya dari awal kita ambil berapa data yang kita screening, kita menggunakan database apa, anggaplah kita menggunakan eh, kita mengambil data di PubMed, di Dimension atau di mana di Scopus atau di manapun itu, kita gambarkan di situ. Kita eh, apa kita tulis di situ. Nah, setelah itu kita screening awal, setelah itu berproses lagi berapa kita exclude, berapa dimasukkan, apa kriterianya kita melakukan screening. Setelah itu, jadi kalau secara teori yang saya tahu, dia itu maksimal 40 per hari. 40 full body article. Jadi kalau SLR systematic review itu kita sudah bisa menjalankan dia kalau 40 artikel. Walaupun nanti pada saat kita proses screening, anggaplah sisanya sekitar 20 atau 17, ada juga yang lolos, yang tembus. Saya lihat di jurnal internasional itu ada bahkan sampai 10, ada yang 7, ada yang 8, ada juga yang bisa bisa tembus dia. Saya nggak tahu gimana editor dengan reviewernya kok bisa seperti itu. Data di bawah 7, di bawah 5 bisa bisa lolos, kan nggak rasional. Kalau berdasarkan pemikiran saya. Jadi gitu caranya Pak Hari. Jadi bedanya di bibliometrik itu, bibliometrik ini proses screeningnya dia secara umum nggak sama dengan systematic review. Kalau systematic review itu dia harus membaca satu persatu full paper, mulai dari judul, mulai dari abstrak, mulai dari kata kunci. Itu yang dibaca, disesuaikan dengan standar yang kita tentukan tadi, yang kriteria mana yang include, mana yang exclude, gitu. Karena kita pakai standar apa? Kalau mau pakai standar Pico, Spider, ada Picos, ada Picot, nah terserah. Karena di situ kita mempunyai standar. Anggaplah saya populasi yang saya ingin teliti, anggaplah atlet. Jadi yang bukan atlet saya exclude semua. Gitu, saya lihat di paper, oh ini bukan atlet, anggaplah ini siswa, oh ini atlet elit, bukan masuk dalam kategori atlet, ini saya exclude. Anggaplah saya mau lebih spesifik atlet khusus untuk laki-laki yang usia berapa, oke, yang hanya sekedar atlet tidak masuk dalam usia ini saya exclude semua. Nah, terus apa yang ingin saya teliti, anggaplah terkait dengan apa mental toughness-nya, anggaplah terkait dengan ketahanan mentalnya. Kalau di paper itu tidak menjelaskan masalah ketahanan mental, saya exclude. Gitu, kalau hanya sekedar dia menjelaskan kesehatan mental atau ketahanan mental, oke, saya exclude. Jadi tergantung dari standar apa yang kita gunakan. Gitu Pak Arya. Makasih. Ya, itu bedanya. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Kalau saya baca beberapa paper yang di olahraga itu seperti itu. Makanya banyak orang yang asal-asalan buat.
Saya nggak tahu gimana basicnya, gimana dasarnya kok tiba-tiba bisa 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 publish gitu. Padahal kalau systematic review itu betul-betul kita mereview dia minimal tiga, dua orang itu sebagai penilai apakah papernya itu dia bisa di-include atau di-exclude gitu. Jadi bukan kita asal-asalan dan dia menggunakan bias data. Dia ada instrumen yang dia gunakan. Ini eh, memenuhi kriteria tidak? Kalau tidak memenuhi kriteria, oke, di exclude, dikeluarkan. Gitu. Setelah itu, barulah kita mengekstrak, mensintesis data. Nah, terserah. Biasanya itu yang paling umum. Pertama kan autorsnya, papernya di situ berapa yang akan dia sintesis. Kedua, dia gambarkan itu biasanya metodologinya apa yang digunakan. Ketiga, biasanya jenis kelaminnya apa. Keempat, dia dia lihat apa eh, apa temuannya, terus hasilnya apa, populasi dan sampelnya apa. Udah, biasanya cuma gambarkan itu. Jadi tergantung dari apa pertanyaan penelitian kita. Itu bagian itulah yang nanti yang dibuat dalam bentuk tabel, itulah nanti yang akan disintesis. Kalau pemahaman saya seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling pertama saya pelajari itu systematic review. Cuman di di kebelakangan ini karena saya lihat beberapa tulisan yang dari apa Springer itu yang sampai 1.500 1.500 kata yang betul-betul proses screeningnya sangat ketat. Saya baca-baca, saya bilang, aduh, sangat susah ini, sangat sulit karena saya lihat betul-betul systematic review itu ndak asal-asalan. Jadi bibliometrik ini dia bisa nanti di merge. Pertama biasanya saya lihat systematic review, bibliometrik dan meta analisis. Jadi dia tiga. Ada yang scoping review, BA, Scorba namanya. Ada yang apa? eh ada yang scoping, ada yang umbrella review dan bibliometrik. Ada yang seperti itu. Jadi dia combine-nya ke sana gitu. Combine-nya terakhir itu menggunakan meta analisis. Tapi kalau mau main ke systematic review, kuasai dulu bibliometrik. Kuasai dulu bibliometrik. Jadi nanti kalau sudah kuasai bibliometrik, sudah paham bagaimana proses screening data. Nah, di systematic review itu nanti tinggal bagaimana caranya menganalize, pakai cara yang manual aja, nggak usah pakai yang tadi yang saya bilang, pakai Watase Wakai, pakai Confidence, pakai apa Ryan nggak perlu, pakai ini aja sebenarnya, pakai yang cara manual aja. Yang penting prosesnya betul-betul berproses gitu, pakai minimal 3 orang, udah bisa lah kalau kalau seperti itu. Oke ya, Bapak eh, Bapak Ibu. Jadi kalau bibliometrik ini udah jelas sampai di sini, Bu Nur. Jadi di sini tuh yang penting sudah jelas di sini, bisa dilanjutkan di tahap selanjutnya, Bu Nur ya. Karena di sini kita lihat, kita kita tracking di sini bagus, saya lihat. Dan begitupun juga dengan Bu Bu Susi dan Pak Hari ya. Intinya dilihat saja di sini patokannya. Kalau dia naik grafiknya berarti dia lagi trend, lanjutkan. Kalau dia turun, tetap dia stabil di sini, turun naik, turun lagi, tinggalkan. Gitu. Masih banyak tema yang bisa kita explore. Masih sangat sangat banyak sekali sampai ribuan bahkan. Izin Pak, mau nanya lagi Pak. Ya, gimana? Kalau misalkan kita melakukan analisis, misalkan nih kita kan bidangnya eh, pangan, Mm-mm. terus agak menyimpang dengan pangan, boleh nggak Pak ya untuk menulis artikel gitu ya? Maksudnya menyimpan pangan Tema gimana, Pak Hari? misalkan Mm-mm. tadinya pangan, Ya. kemudian ambil olahraga gitu, bisa nggak ya? Ngikutin Oh, tren. kalau gini Pak Hari, karena kan kalau di beberapa tujuan jurnal itu dia punya scoop masing-masing gitu. Jadi kalau olahraga, tapi kalau
Pak Hari mau yang skup umum, kan ada yang multidisiplin. Nah, ini saya lihat kan, atau Pak Hari sudah pernah lihat ya, yang saya share itu di grup, udah pernah ya? Belum, belum. Nah, Pak Hari main di sini aja, source. Setelah itu cari di sini, ini aja, ini multidisiplin ini. Jadi semua tujuan jurnal yang Bapak mau publish, ini aja cari satu persatu. Ini semua multidisiplin, Pak Hari. Jadi Pak Hari Hmm. anggaplah main yang paling basic lah di Q4 dulu. Udah, tinggal cari di sini, cari yang paling di bawah dulu. Oh, oke, paling di bawah ini telusuri, cari jurnal jurnal kampus. Nih, lihat, mari kira-kira jurnal kampus di sini. Ini Universitas Feval ini, terus apa lagi? Universitas Toronto Press. Ini kampus. Cari yang kampus aja. Biasanya kalau kampus itu murah, gitu. Dia tidak money oriented. Nah, Oke. jadi jauhi yang apa yang Springer, Taylor and Friends, terus terus yang inilah, yang punya nama-nama yang besar itu. Nah, seperti ini. Ini saya lihatkan yang Q1. Izin, Berarti Pak. Nah, seperti ini Springer, eh Elsevier ini yang Sense Direct kan, ini di banyak Elsevier. Nah, Springer Nature. Nah, seperti itu. John Willy ini biasanya mahal. Jadi gini, kita kembali lagi yang kemarin itu sebenarnya. Jadi kembali di kebutuhan. Kita mau yang apa, yang kualitas atau yang quantity. Kalau saya, kalau anggaplah tidak terlalu penting, kita cari saja yang inilah, yang keempat di sini nih, ini, dan cari jurnal jurnal kampus gitu. Cari aja jurnal kampus. Nah, sekarang tinggal nanti dilihat, dan hati-hati dengan scamming. Sekarang banyak banyak penipuan. Jadi caranya untuk lolos di situ, anggaplah anggaplah Anda sudah tentukan, anggaplah kita cari dulu satu di sini, anggaplah jurnal kampus. Yang ini Revista ini kalau kalau Revista ini biasanya dia itu Spanyol. Nah, kalau di olahraga itu Spanyol, Ukraine itu aja sebenarnya dia. Nah, cari di sini atau langsung saja klik satu kali di sini SJR. Oke, kita lihat dulu. Jadi supaya kita nggak di ini ya. Ini lihat Scopus kontennya. Lihat dia 2019. Ini kalau kita lihat publikasinya lumayan lah. Nggak, tapi ini nggak terlalu banyak dokumennya. Jadi perlu dipertimbangkan. Jadi kita cari lagi yang lumayan banyak gitu. Dia dia publish satu putaran yang per tahun. Kita cari lagi apa kira-kira jurnal yang lain. Tinggal kita cari. Tapi oke, ini hanya sebagai contoh ya. Hanya sebagai contoh. Anggaplah ini yang kita sebagai tujuan. Yang ini. Udah kita ambil yang ISN-nya ini. Kita ambil atau judulnya bisa kita masukkan di SJR ini. Oke, setelah itu kita Ctrl V, Enter. Setelah itu kita lihat di sini, klik satu kali. Oke. Nah, ini cari ini homepage-nya ini. Ini klik satu kali. Nah, ini untuk menghindari yang scam. Jadi jangan cari di Google, jangan, atau di mana, di yang lain jangan. Kalau bisa cari menggunakan ini SJR ini, Chicago Journal Counterrank ini. Nah, berarti ini dia web aslinya seperti itu. Karena banyak orang yang ketipu karena dia dapat apa, web yang cloningan. Nah, kita tinggal lihat, oh ini eh, kita rubah bahasanya pakai bahasa Inggris. Tinggal nanti kita kita lihat ini kira-kira dia menerima tidak artikel yang terkait dengan apa? Dengan yang penelitian ulasan gitu. Tinggal kita lihat berapa berapa ininya, berapa EPC-nya, apakah dia gratis ataukah berbayar. Nah, seperti itu. Kita lihat saja di sini.
Hmm, oke, jadi tinggal kita, jadi seperti itu caranya, Pak Hari. Baik, Nah, Pak. Begitu, Pak. ya, cek di sini SJR ini. Ini caranya itu kalau sudah dapat judulnya, ah, sorry, bukan bukan judul, namanya, nama tujuan publish jurnalnya di mana. Tinggal ambil ini judulnya, judul apa, nama jurnalnya, atau ambil ISN-nya ini, masukkan ke sini SJR ini. Nah, setelah Anda cek SJR ini, ya, cari dia. Setelah itu cari yang ini homepage-nya ini, masuk. Inilah linknya, gitu. Jangan asal-asalan langsung masukkan ke sini, jangan sampai itu hasil cloning, gitu. Oke ya, Pak Hari ya. Pak, makasih, Pak. Oke. Gimana Bu Lucy? Jadi kita di sini sharing ya. Gimana Bu Lucy? Ya, izin mungkin tadi terkait apa pertanyaan Pak Hari, mungkin Pak Hari nanti bisa bikin yang temanya pangan fungsional untuk atlet gitu kali Pak. Oh iya iya ya. Eh, Kan olahraga dengan pangan ya. iya, Pak Hari memang mau mau cari yang kok Enggak, cari yang unik. enggak, kebetulan kan saya megangnya itu banyak bidang, Pak ya. Jadinya apakah bisa temanya itu berbeda-beda gitu. Karena kan kebetulan di fokus saya kan ada pangan, ada energi, ada Hmm, keamanan gitu. hmm. Nah, saya pengennya kan karena kan saya nggak bisa fokus kan sesuai dengan permasalahan, jadinya pengen mencari tema-tema yang berbeda-beda. Jadi larinya ke itu tadi multidisiplin Iya, Pak ya. iya. Coba cari Ya, oke, oke. di sini, di multidisiplin ini. Ini cari aja. Karena kalau biasanya kalau cari di Indonesia itu yang Sinta itu sebenarnya ada sih yang multidisiplin. Ada sebenarnya. Tinggal otak-atik aja sebenarnya cari yang multidisiplin. Tapi kalau mau yang ini cari aja di sini. Ya langsung cari multidisiplin. Kalau mau lihat supaya bisa di-download dokumennya yang sudah pernah publish, tinggal ini, display only open access jurnal. Nah, klik ini, apply, udah. Semua di sini yang open access ini, semua yang open access. Berarti hanya 5 aja yang open access, yang keempat gitu. Nah, tinggal kita lihat di sini, terus kita lihat di sini apa kira-kira publishernya apa. MDPI, ini kampus, ini apa ini? Ini kalau saya nggak salah kampus juga Academy Science ini. Ini kampus. Nah, tapi ini eh, bagus ini Revista ini. Ini.